Masa bawah main, atas nggak tahu. Padahal kan katanya kalau busuk itu dari kepalanya. Ini menjawab netizen warga masyarakat publik ini gimana Pak Muni? Gini, yang pertama itu pelakunya itu sudah melakukan itu jauh sebelum saya jadi Menkominfo. Oke. Dari bacaan itu kan sudah terjadi praktek itu. Dari dakwaan ya? Dari dakwaan itu sudah terjadi jauh sebelum saya menjadi Menkominfo. Ketika saya jadi Menkominfo, banyak pihak udah beritahu saya jangan percaya ini di Komdiji karena mereka pemain-pemain pelindung judi online. Sudah di-aware tuh? Saya udah di-aware oleh beberapa teman. Apa gaya hidupnya, tiap hari bisa keluar, tiap bulan bisa keluar negeri, tiap bulan bisa ganti-ganti mobil mewah gitu. Oke, nggak wajar untuk ukuran pegawai negeri eselon 3, eselon 4 bisa kayak hidup gitu. bisa mewah. Oke. Nah, karena itu saya lakukan penataan, termasuk gini. Begitu saya jadi Menteri Kominfo, saya diperintah oleh Presiden untuk memberantas judi online. Jadi segala upaya, segala effort saya lakukan, termasuk bagaimana mencari sebanyak mungkin pengetahuan yang bisa saya dapat tentang masalah Judol. Pemberantasan judol ya? Ya, tentang masalah judolnya ada tempat pemberantasannya. Ya. Nah, akhirnya saya tanya ke tim, berapa satu hari bisa tutup? Cuma 3.000. Saya bilang lagi, ya ini mah kelenger, terlalu lambat. Akhirnya saya cari pihak-pihak yang bisa melakukan takedown dalam jumlah yang masif. Oke. Nah, muncullah nama Adi Kismanto. Adi Kismanto. Yang jadi tersangka juga ini ya. Nah, dia punya kemampuan untuk melakukan takedown dengan mesin crawlingnya 50.000 sampai 100.000. Dari yang awalnya 3.000. 50.000 sehari sampai 100.000 Per hari, oke. Oh, paten barang ini, Pak. Ini bisa nih, ya kan? Nah, waktu itu saya ditanya kan, ini kan dia nggak lulus sarjana segala macam. Ya. Oke? Dalam dunia IT, teknologi digital, kemampuan di atas ijazah. Terus saya rekrut, dan memang menurut dakwaan ini akan melakukan tindakan pekerjaan yang benar. Di awalnya ketika sampai direkrut Pak Muni itu awalnya sampai satu ketika dia mulai tergarap oleh pemain-pemain lama. Oke. Nah, itu ceritanya tergoda. Pak, mohon izin. Tergoda imannya, tergoda kali anak muda. Ya. Ya. Pak, mohon izin, saya mau potong di situ dulu. Kenapa ketika sudah di-aware bahwa ada orang-orang nggak bener ini nggak langsung disikat, Pak? Oh, kita sikat, kita puter. Si Deden itu waktu saya jadi menteri udah saya puter, udah nggak saya kasih jadi kepala tim lagi pengendalian. Karena saya udah curiga, akhirnya diganti sama Samsul, Riko gitu loh. Yang ternyata saya pikir orang baik, ya ternyata nggak tahan godaan juga. Kenapa nggak langsung diproses hukum, misalnya? Kenapa? Nggak ada buktinya waktu itu. Oke. Cuman pembicaraan, bukti-bukti gitu. Nggak ada barang buktinya. Cuma dikasih Cuman dikasih warning, ini Pak ya pemain ini gitu loh. Oke. Begitu. Makanya waktu ada pegawai Kominfo yang ditangkap dari 10 orang itu, sebagian besar saya udah nggak aneh. Memang saya udah dikasih tahu ini bakalannya ini. pemain-pemainnya waktu di Kominfo. Itu proses itu kan sudah lama itu, Pak ya? Iya. Dan kemarin dalam surat dakwaan nama Bapak itu disebut di dalam surat dakwaan itu bahwa para tersangka ini ya mengalokasikan uang sebesar 50% dari hasil perlindungan situs judi online itu katanya untuk menteri. Pertanyaan saya nih, Pak, Bapak benar terima uang apa enggak? Yuk, gini, tahu aja nggak ada. Oke. Yang pertama tanya ini jangan langsung terima uang dong. Oh iya, Oke. iya. Kalau terima uang pasti enggak, cuman maksudnya pertanyaan di sistematis. Oke. Ya. Tahu nggak bahwa ada kesepakatan itu? Saya nggak tahu ada kesepakatan itu. Yang kedua, mereka pernah memberitahu nggak bahwa saya dialokasi 50%? Nggak pernah dari mereka menginformasikan ke saya. Yang ketiga, apalagi aliran dana. Aliran dana. Pasti nggak ada. Orang tahu juga enggak. Kalau ada aliran dana tanpa bertahu, rezeki dari mana itu? Jadi ibaratnya Bapak mau bilang, seandainya ini ibaratnya, ini kami ini tersangka nih, bilang ini nanti kita alokasikan sekian untuk A, sekian untuk B, sekian untuk Pak Menteri. Baru sebatas itu maksudnya? Loh iya. Tapi nggak ada deal-dealan sama kan mesti ditanya ke mereka, Pak Menteri tahu nggak bahwa dia punya alokasi ya 50%? Mesti tanya dong. Kalau saya bilang saya nggak tahu. Itu kesepakatan antara para tersangka.
Pak Budi merasa ini sedang dijebak. Nggak dijebak, ini kan lagu lama, kaset rusak aja. Nggak merasa sedang dijebak berarti? Pertama kali saya tahu, saya cuman ketawa ngakak. Makin nggak masuk akal nih fitnahnya. Karena saya nggak tahu soal 50% itu. Iya. Kalau Mereka jual namanya Pak Menteri itu. ya Gitu ya? pasti. Saya nggak tahu soal bahwa saya ternyata punya. Kan bisa ditanya mereka, pernah nggak mereka nawarin, pernah nggak saya minta. Kan begitu. Ya. Pernah nggak saya minta, mana punya saya 50? Bertanya aja mereka. Ya. Pasti enggak. Kalau soal fakta hukumnya, buat saya nggak ada masalah. Ini kan dari awal saya udah tahu ini. Saya berasa ini political game. Oh, Political game. Ada dua kata kunci tuh. Ya. Nih orang-orang sama political game. Gimana Mas? Berarti ada 2 kata kunci. Ada 2 kata kunci tadi tuh. Ada nih orang-orang Sama. political game. Oke. Artinya kalau ada orang dan political game itu berarti ada orang yang memainkan Mengorkestrasi lah ya. Mengorkestrasi. Nah pertanyaannya dugaan seorang Budi Ari, apa yang mau Siapa? diorkestrasi? Oh, apa dulu ya? Apa dulu? Oke. Apa yang mau diorkestrasi? Dia mau memframing bahwa judi online ini gembongnya saya. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online. Ini kan jadi terbalik-balik nih. Publik didiseminasi, di framing seolah-olah bahwa Budi Ari lah gembong judi online. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online loh. Gitu. Dibanding ketua umum partai Paham. Nah, ngomong judi online juga enggak. Iya betul. ya Pak. oke. Anti judi online enggak. Gimana? Ketum partai itu ya. Ketum partai. Siapa orang-orang yang mengorkestrasikan ini, Pak? Saya belum tahu yang merorkestrasi, tapi saya tahu yang terorkestrasi. Oh, terorkestrasi tahu. Yang mengorkestrasi Tapi yang mengorkestrasi ini, saya yakin pada waktunya dia akan Muncul. ketahuan. Oke. Karena yang tadi ya, Gusti Allah Boten sare gitu. Wah, Pasti terbuka. oke. Kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. berarti tahu. Jadi ya tahu. Pak Menteri ya, tahu. Pak Menteri tahu lah. Pak Menteri tahu berarti. Jadi setelah keriuan ini terjadi, Pak. Keriuan apa ini soal Ini judul ini. Enggak. Pak Jokowi udah percaya lah. Dia tahu. Padahal belum ditanya. Enggak gini, Pak Jokowi itu udah tahu, makanya dia ditanya nggak mau komentar, udah bener. Dia udah tahu kok, dia kan presiden waktu saya jadi Menkominfo gimana? Artinya dia udah tahu Pak Budi nggak terlibat, Pak Budi udah Bukan, ini. dia tahu kalau saya mau main, ini jumlahnya lebih besar dari yang dari sekarang. Tapi saya nggak mau karena apa? Karena ini darah rakyat. Iya. Jadi online ini mengandung darah rakyat. Darah ya. Oke, kalau Pak Jokowi tahu bahwa Pak Budi itu clear lah nggak di sini. Nah, keriuan ini Pak Prabowo sempat telepon nggak atau halo-halo istana nggak? Beliau tahu. Begitu loh. Kan bukan apa-apa, gini loh. Semua elit politik ini gini loh. Orang main nggak main judi online, itu gampang. Gampang Ngeceknya. mengetahuinya. Gampang. Nyiumnya tuh gampang. Dari mana tuh, Pak? Ya, karena jenis ketemu jenis. Gitu loh. Gelap ketemu gelap nih. Gelap jadinya nih, ketemu Gelap Pak. ketemu gelap. Oke. Oh gitu loh. Oke. Itu yang makanya saya bilang, makanya saya tenang aja. Rumah tanya aja, siapa yang berhubungan sama saya? Siapa yang pernah ngasih duit saya soal judi online? Bandar apa siapa? Tapi digoda sama Dulu waktu awal di Kominfo digoda. Dan mohon maaf, ternyata setelah saya ingat-ingat siapa yang mengapproach saya untuk damai, related by Mitra Judol itu. Partai Mitra Judol. Partai Mitra Judol. Oh, Gimana, Bu? ternyata masih ada hubungannya. Ada makanya Mau saya tidak ingat-ingat, lanjut ke situ ya? juga, ke situ juga. Udah lah, makanya berhentilah fitnah lah. Framing lah. Oke. Partai Mitra Judol nih Baru ini. Begitu. Jadi setelah Parcok, sekarang ada Partai Mitra Judol ya. Mitra Judol. Ya, Oke, karena siapa, nggak makanya mungkin saya jawab. juga berharap semua kekuatan politik sama-sama bersatu untuk memberantas judol ini. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi mengatakan dirinya sama sekali tak terlibat dalam skema judi online atau judol. Ia menyebutkan dakwaan yang menyebut dirinya menerima persentase 50% untuk mengamankan situs judi online merupakan fitnah yang diorkestrasi sejumlah pihak.
Ia pun mengungkap backingan mafia judol selama ini dan menceritakan komunikasinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan tersebut. Bagaimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar.